Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Ini senjata rahasia AKBP Arif Rahman agar lolos dari jeratan hukum. Pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan, sebut Junaidi mengutip Perkap. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, Rabu 18 Oktober 2022 lalu, laptop milik Baikuni yang dipatahkan Arif berisi file rekaman kamera pengintai atau CCTV sekitar rumah Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelum mendapat perintah memusnahkan, Arif terlebih dahulu menghadap Sambo ditemani Brigjen Hendra Kurniawan. Saat rangkaian peristiwa obstruction of justice terjadi, Arif menjabat sebagai Wakaden Biro Paminal Divpropam Polri. Sementara usai persidangan, Junaidi Saibi menyatakan bahwa kliennya tidak bisa dihukum karena beralasan menjalankan perintah atasan. Oleh karena itu tidak bisa disebut sebagai kesalahan yang diusut menjadi tindak pidana padahal seharusnya sanksi administrasi. Sekarang dia sudah melakukan itu semua, itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Gak bisa begitu cara menariknya, gitu. Nah ini yang seharusnya ditarik bahwa kalau itu ada dalam proses administrasi. Maka sanksinya pun administrasi, ujarnya. Adapun setelah pembacaan eksepsi, Majelis Hakim akan melanjutkan sidang pada Selasa, 1 November 2022, pekan depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa. Sebagai informasi, terdakwa perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Dalam pembacaan eksepsinya, kuasa hukum Arif Rahman, Junaidi Saibi meminta Majelis Hakim mengabulkan eksepsinya dan membebaskannya dari dakwaan perkara obstruction of justice. Arif Rahman menyampaikan keberatannya saat kondisi diancam oleh Ferdi Sambo dan membuatnya memilih mematahkan laptop berisi barang bukti rekaman CCTV. Kuasa hukum Arif Rahman Arifin, Junaidi Saibi mengatakan ancaman tersebut terbukti saat Arif Rahman dan Hendra Kurniawan menghadap Ferdi Sambo. Dalam rekaman tersebut terlihat Arif Rahman yang sempat terkejut ketika melihat Brigadir J ternyata masih hidup. Hal itu justru berbanding terbalik dengan keterangan dari Divisi Humas Polri dan Polres Jakarta Selatan kepada awak media. Mengetahui hal tersebut rupanya Ferdi Sambo emosi dan memarahi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan. Ia memerintahkan keduanya untuk menghapus barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut. Dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan kopi rekaman CCTV yang berada dalam laptop dan menyampaikan ancaman, ujar Junaidi di PN Jaksel, Jumat, 28 Oktober 2022. Setelah diancam dan dimarahi, Arif Rahman pun takut dan langsung mematahkan laptop berisi CCTV. Laptop tersebut tak langsung dibuang melainkan diletakkan di jok mobilnya. Yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin melainkan ancaman sebuah ancaman dari Ferdi Sambo, lanjutnya. Arif Rahman menghubungi Hendra Kurniawan dan menjelaskan kejadian yang dilihatnya bahwa tak ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua. Hendra dan Arif akhirnya bertemu Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian itu. Sambo menjadi emosi dan tidak peduli dengan penjelasan dari anak buahnya itu. Hendra Kurniawan saat itu bereaksi dan mengatakan kepada Arif Rahman untuk percaya dan tak banyak bertanya. Sudah Rif kita percaya saja, katanya. Sambo juga bertanya siapa saja yang sudah menonton rekaman tersebut dan meminta untuk memusnahkan CCTV itu. Terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya, kata jaksa. Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo didakwa bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf, dituntut dalam dakwaan terpisah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Perbuatan merampas nyawa orang lain itu dilakukan pada Jumat, 8 Juli 2022, sekira pukul 17.12 WIB, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat dakwaan turunan nomor PDM 242 dan 122 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Ferdi Sambo melakukan perbuatan perampasan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat secara bersama-sama, dipicu pengakuan Putri Chandrawati kepada terdakwa saat berada di rumah Saguling, yang mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Magelang. Perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan primair diancam pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUH Pidana. Subsidir pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUH Pidana. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo diancam dengan pidana penjara 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selanjutnya, pada dakwaan kedua, terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria dan Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan Kamis, 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB, bertempat di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Hingga kini, proses hukum dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J masih berlanjut. 11 terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka RR atau Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, DAP 6 orang yang termasuk dalam obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan, termasuk AKBP Arif Rahman Arifin. IND MZN KMR.